Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 Turlab Fisika Rekayasa akan menjelaskan kembali tentang bagaimana prinsip motor DC bekerja dan ingin melanjutkan presentasi yang sempat tertunda kemarin karena waktu sudah habis. Berikut presentasi dari kami. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari motor DC, di mana perputaran motor DC disebabkan oleh arus yang dialirkan melalui brush yang menempel kepada komutator dan kemudian akan masuk melalui rotor dan akan keluar kembali. Ketika arus masuk ke dalam rotor, maka akan menyebabkan rotor tersebut menjadi elektromagnet yang mempunyai kutub-kutub. Kutub-kutub ini dapat ditentukan dengan arah arus, di mana ketika arus masuk, kutub utara akan menjadi di bawah dan selatan yang ada di atas. Perputaran dari rotor ini akan dibantu dengan dengan magnet yang ada di stator, magnet stator, di mana kutub-kutub pada magnet stator akan saling tarik-menarik dengan kutub-kutub yang ada di elektromagnet rotor, sehingga dapat menghasilkan perputaran. Ketika arus mengalir dari brush masuk ke dalam dan keluar lagi, komutator juga berputar, di mana ketika arus keluar, komutator akan berpindah dan akan mengembalikan kutub-kutub yang telah berputar pada rotor, sehingga ketika arus kembali, maka kutub-kutub tersebut akan kembali seperti semula dan dapat melanjutkan perputaran yang ditarik oleh magnet stator. Selanjutnya telah kita pelajarin bahwasanya tuh apabila benda bergerak diakibatkan oleh suatu gaya. Nah, gaya yang digunakan untuk motor DC adalah merupakan gaya tak sentuh. Salah satu gaya tak sentuh yang paling sering kita gunakan adalah gaya magnet. Seperti yang kita ketahui, apabila kutub-kutub magnet yang sama saling mendekatkan, akan terjadi kayak tolak menolak. Dan misalkan kutub utara dan selatan, misalkan kita dekatkan, akan terjadi gaya tarik-tarik. Dari gaya tarik-menarik dan tolak menolak tersebut pasti akan menimbulkan suatu gerakan. Gerakan inilah yang digunakan sebagai prinsip kerja motor DC. Untungnya, ada ilmuwan namanya itu Oersted yang menemukan bahwasanya tuh kawat berarus, kawat yang dialiri arus akan mengalami medan magnet di sekitarnya. Dari ini juga kita bisa membuat magnet dari medan listrik. Seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Berikutnya adalah video yang menjelaskan bagaimana sih prinsip kerja motor DC? Seperti yang kita ketahui, apabila ada suatu kawat yang dari arus listrik dan kawatnya ini seperti ini, yang warna tembaga. Arus mengalir ke sini dan mengalir dan mengalir ke sini. Di sekitar kawat berarus ini terjadi medan magnet seperti yang ada di gambar ini. Medan magnet di atas itu adalah selatan, medan magnet di bawah adalah utara. Medan magnet yang ada di sini akan mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak terhadap piringan setengah lingkaran ini. Piringan setengah lingkaran ini merupakan magnet tetap yang akan berinteraksi dengan magnet yang di sini. Seperti yang kita lihat bahwasanya tuh magnet yang ini itu magnet selatan dan ini magnet utara. Magnet selatan akan menolak gaya magnet di sini dan magnet utara akan menarik ini. Sehingga ini akan timbul berputaran di sini. Seperti berputar. Nah, pada saat di sini akan terjadi kawat terbelit. Oleh karena itu diperlukan suatu alat yang dapat memutar kawat ini agar terbelit. Mungkin bisa juga dipindahkan kawat-kawatnya agar terbelit dan mengakibatkan perubahan di medan magnet di kawat kotak ini. Seperti ini berputar dan diperlukan satu alat yang bernama komutator. Komutator ini berfungsi agar salah satu fungsinya adalah mencegah kawat terlilit di sini dan ditambahkan brushes untuk menyambungkan kawat yang berarus tersebut agar tetap masuk ke kawat yang kotak ini. Sekian, terima kasih untuk presentasi tentang prinsip kerja motor DC. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari motor DC. Jadi yang pertama adalah arus. Arus ini masuk ke dalam kumparan dan berputar dari kumparan dan keluar. Nah, di tengah-tengah ini adalah magnet. Yang atas selatan, yang bawah utara. Untuk dapat berputar, maka pada dinding-dinding samping ini terdapat magnet permanen yang bisa membuat ini bergerak semuanya. Seperti gambar ini. Jadi di sini adalah magnet selatan, ini utara, ini utara. Sehingga selatan
bertemu dengan selatan ini akan terjadi gaya tolak menolak, dan akhirnya selatan ini ditarik oleh magnet utara dan sebaliknya sehingga bisa berputar. Nah, pada saat berputar ini akan diberikan komutator. Komutator ini adalah alat untuk membantu agar ketika berputar ini kabel tidak terbelit. Nah, di sini ada brushes. Jadi arus masuk ke dalam brushes, terus lewat komutator ini masuk ke kumparan. Jadi arus bergerak melalui kumparan ini, masuk terus keluar lagi. Jadi berputar. Nah, mengapa pada komutator ini diberikan rongga? Agar arus ini tetap searah jalannya. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ketika brushes ini berpindah dari rongga berikutnya ini, nah, maka arusnya akan kembali lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi akan terus berputar gitu arusnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Ahnaf dari kelompok 2 Tour Lab Fisika Rekayasa akan menjelaskan prinsip kerja motor DC secara singkat. Yang pertama, motor DC ini menggunakan prinsip cara kerja listrik mengalir ke kumparan yang ada di armatur dan menghasilkan medan magnet di armatur tersebut atau di motor tersebut. Motor tersebut kemudian medan magnetnya ditarik atau dilemparkan oleh medan magnet di stator. Stator ini juga medan magnet bisa dari magnet tetap atau magnet buatan yang bisa dihasilkan dari dua sumber daya berbeda atau dua sumber daya yang sama dari koil yang ada di tengah ini. Ketika dialirkan arus listrik ke koil yang ada di tengah, akan menghasilkan utara dan sumbu selatan sesuai dengan kaidah tangkanan, di mana arus listrik mengalir dari kiri ke depan, ke belakang lagi, ke arah kanan. Ketika diputar, kalau misalnya kita memakai kaidah tangkanan di mana telapak tangan yang berputar, maka akan dihasilkan kutub utara yang bagian jempol ya, akan ke bawah. Seperti yang ini. Jadi kalau lihat tadi lot sini, set, terus ke kanan kan, balik ke kanan, set. Nah, itu akan menghasilkan medan magnet ke arah utara, ke arah bawah. Kalau misal di gambarnya tadi, di video yang ini. Oke, dan dia akan berputar terus. Cuma kita membutuhkan sesuatu untuk membuat kabelnya tidak terlilit, yakni dengan komutator. Komutator ini dibuat terpisah karena agar aliran listriknya mengalir terus. Kalau misalnya disambung, maka aliran listriknya ada yang melewati langsung ke komutator, ada yang lewat coilnya, jadi nggak efisien. Di samping komutator disambung dengan brushes, di mana berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari kabel ke komutator tersebut. Dan di brushes itu dalamnya ada pegas, biar lebih efisien menekan ke komutatornya. Arus listriknya mengalir dari kiri ke kanan, dan ketika berpindah, maka arus listriknya itu akan tetap satu arah gitu. Ini kan tadi kan dari kiri ke kanan kan, nih, set, kiri ke kanan. Ketika pindah, set, dia balik lagi arahnya, jadi kiri ke kanan lagi. Jadi akan terus bergantian terus medan magnetnya dan fase ini akan terus berulang-ulang. Jadi demikian prinsip kerja motor DC secara singkat dan padat. Sekian dari Ahnaf, terima kasih. Oke, balik lagi bersama saya Ahnaf dan kembali di materi subbab bagian-bagian dari motor DC. Di sini aku akan menjelaskan bagian-bagian dari motor DC. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ya. Pertama di tengah sini ada komutator yang pernah dijelasin sama teman-teman kita sebelumnya. Komutator ini fungsinya untuk mengantarkan arus dari brushes. Brushes itu yang meneruskan arus dari terminal atau dari kabel ya. Itu menuju brushes dulu, baru ke komutator. Komutator itu yang akan mengantarkan lagi listriknya ke windings atau lilitan coil yang ada di armatur. Nah, armatur itu adalah bagian motor dari motor DC-nya. Motor yang bergerak gitu maksudnya. Nah, habis itu ada magnet stator di luar ya. Magnet stator itu di sini bisa bersifat tetap atau bisa dibuat dari medan magnet yang dialiri arus listrik. Nah, jadi pertama listriknya mengalir dari kabel menuju brushes, komutator, lalu ke coil atau windings di sini. Ini kan lihat nih berlilit biar medan magnetnya semakin kuat. Nah, habis itu lanjut lagi ke coil setelahnya, baru lagi balik ke brushes setelahnya, langsung dilanjut ke kabel negatif dan balik lagi ke terminal atau sumber DC utamanya. Di sini aku menjelaskan berikutnya karena tadi yang ini kan contohnya kan magnet ini, magnet statis ini
diciptakan dari dua buah magnet yang berbeda. Yang pertama ada yang magnet tetap atau magnet yang dihasilkan dari arus. Nah, kalau misalnya yang dihasilkan dari arus itu mempunyai dua tipe. Yang pertama tipe seri yang berhubungan dengan terminal tersebut, terminal yang ada di kumparannya. Yang kedua ada magnet yang dihasilkan dari rangkaian paralel atau shunt. Di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya dari seri, dia ngalir dari terminal menuju kumparan magnet luar langsung ke bagian armaturnya, komutatornya. Balik lagi ke bagian magnet yang di luarnya. Habis itu balik lagi ke terminal. Untuk ini rangkaian seri itu torsi awalnya tuh cepat, cuma dia pelembatannya cepat gitu. Pelambatan ke bawahnya makin cepat. Jadi kurang stabil gitu. Sementara kalau misalnya satunya itu paralel shunt motor, itu pertama pas di awal dari terminal udah dipisah sumber daya. Yang pertama langsung menuju ke coil atau armaturnya. Yang kedua langsung menuju medan magnet statornya. Jadi listriknya tuh beda gitu, nggak satu arah. Jadi ada dua arah yang berbeda. Jadi ntar yang balik lagi ke terminal, ini juga balik lagi ke terminal, baru berjalan lagi siklusnya. Untuk kelebihannya itu lebih stabil, walaupun torsi awalnya nggak setinggi seri. Jadi gini grafiknya, ini daya torsinya, dan ini time ke kanannya. Dia juga akan melambat, cuma nggak separah seri. Gitu. Sekian aja dari aku penjelasan tentang bagian-bagian motor DC. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor DC seri. Pada jenis motor DC ini, belitan medan dan belitan angker terhubung secara seri dengan catu daya. Hasilnya arus yang sama mengalir di belitan medan dan belitan dinamo. Motor DC seri ini disebut juga sebagai motor universal. Hal ini karena motor DC seri dapat bekerja dengan satu daya AC ataupun satu daya DC. Yang berikutnya adalah motor DC kompon atau gabungan. Motor DC kompon atau gabungan ini menggunakan kombinasi gulungan seri dan gulungan medan shunt, di mana belitan seri terhubung secara seri dengan jangkar motor sementara belitan shunt terhubung secara paralel. Pada motor DC kompon ini terdapat dua sirkuit medan yang menghasilkan medan magnet, sehingga motor DC kompon terbagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan orientasi fluxnya, yaitu motor DC kompon kumulatif dan motor DC kompon diferensial. Yang berikutnya adalah motor DC magnet permanen. Pada motor DC ini, magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Maka dari itu, motor DC magnet permanen hanya terdiri dari belitan dinamo saja. Motor DC tipe magnet permanen ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih murah jika dibandingkan dengan jenis motor DC stator eksitasi. Yang berikutnya adalah motor DC brushless atau tanpa sikat. Motor DC ini biasanya terdiri dari rotor magnet permanen dan stator lilitan koil. Dengan tersebut, maka penggunaan magnet permanen di rotor menghilangkan kebutuhan untuk sikat di bagian rotor. Jadi motor DC brushless ini berukuran lebih kecil dan tetapi lebih mahal daripada motor DC tipe brush konvensional. Karena jenis motor ini menggunakan saklar Hall effect di stator untuk menghasilkan urutan rotasi medan stator yang diperlukan. Motor DC brushless ini lebih mahal daripada motor DC brush dan lebih efisien daripada motor brush, tetapi memiliki keunggulan dalam hal karakteristik kecepatan torsi yang lebih baik, lebih efisien dan memiliki masa operasi atau penggunaan yang lebih lama dari jenis motor DC brush. Yang terakhir adalah motor DC servo. Motor DC servo ini adalah jenis motor DC kecil yang memiliki putaran berkecepatan tinggi, tetapi torsinya tidak cukup untuk memindahkan beban apapun. Motor DC servo sendiri terdiri dari 4 bagian utama, yaitu motor DC normal, gearbox untuk kontrol kecepatan, sirkuit kontrol, dan unit sensor posisi. Unit sensor posisi berperan sebagai potensiometer, sedangkan sirkuit kontrol adalah penguat detektor kesalahan, dan tadi gearbox akan mengambil input kecepatan tinggi dan mengubahnya menjadi kecepatan yang lebih lambat namun lebih praktis. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis dari motor DC. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang implementasi dari motor DC. Yang pertama, motor DC sebagai penggerak speedboat ataupun kapal.
Sekarang ini, masih banyak yang menggunakan motor diesel sebagai penggerak speedboat ataupun kapal mereka. Tetapi ke depannya, motor DC akan lebih banyak digunakan oleh karena motor DC ini sendiri memiliki lebih banyak keunggulan daripada motor diesel. Di mana yang pertama, motor DC ini lebih hemat energi karena lebih efisien. Karena motor DC ini sendiri tidak menghasilkan getaran-getaran ataupun bising-bising yang tidak diperlukan seperti yang dihasilkan oleh motor diesel. Rugi-rugi energi yang dihasilkan dari motor DC ini sendiri hanyalah energi panas yang dihasilkan oleh perputaran motor. Dan yang kedua, putaran motor DC ini sendiri dapat dikontrol sehingga dapat bergerak sesuai keinginan yang menggunakan. Yang terakhir, motor DC ini ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi karena tidak mengeluarkan gas emisi hasil pembakaran seperti motor diesel. Contoh implementasi kedua yang saya temukan yaitu penggunaan motor DC dalam tape player. Dinamo tape player ini menggunakan motor DC, di mana ketika arus masuk dinamo, kemudian dinamo tersebut akan berputar dan akan menggerakkan beban di mana beban tersebut adalah tape player itu sendiri. Yang terakhir yang saya temukan yaitu penggunaan motor DC sebagai penggerak wiper mobil. Motor DC ini terhubung dengan mekanisme wiper, di mana ketika motor DC ini dialiri arus, maka dinamo tersebut akan berputar dan menggerakkan mekanisme wiper, di mana wiper tersebut dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Sekian penjelasan singkat dari kelompok 2 Turlab Fisika Rekayasa. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.